Tapi Heeh. kalaupun ada satu pelajaran yang paling penting menurutku rupture and repair. Itu gimana tuh? Rupture and repair itu gampangnya orang seringkali fokus pada rupture-nya, alias kalau ada hal buruk terjadi maka itu traumatik. Enggak, hal buruk mah gak akan bisa dihindari gitu. Anak tiba-tiba dibully, anak tiba-tiba jatuh, itu something yang gak bisa kita hindari, pasti akan terjadi. Gak pasti deh, dibully belum tentu, tapi hal buruk pasti akan terjadi. Fokusnya kadangkala tuh bukan rupture-nya tapi repair-nya. Aku gak sengaja keceplosan marahin anak. Anyway, aku pun sesekali keceplosan marahin anak. Gak keceplosan sih ya, begitulah. Kelepasan marahin anak. Itu adalah rupture. Tapi poinnya gak boleh berhenti sampai di situ. Jika kemudian ada repairnya dan repair itu seperti menganulir dari rupture-nya, maka itu gak jadi trauma. Alias misalnya aku marahin anak, habis itu aku ketemu, aku minta maaf, papa minta maaf, itu harusnya gak dilakukan. Tapi yang mau papa sampaikan adalah tadi kamu buang-buang makanan dan itu gak baik. Jadi lebih baik kalau kamu udah mau berhenti makan, lebih baik papa diberitahu jangan dibuang-buang. Gitu kan misalnya ya. Maka itu adalah repairnya. Anak akan mengerti bahwa, dan ini yang terpenting menurut saya. Anak akan mengerti bahwa di dalam hubungan kadang konflik terjadi. Tapi konflik bukan berarti tanda aku berhenti dicintai. Ini tuh di situ. Konflik bukan tanda aku berhenti dicintai. Konflik bukan tanda aku tidak berharga. Aku tetap diterima gitu-gitu. So dia nanti ke depannya gak akan takut sama konflik. Kalau ada apa-apa ya aku tetap individu yang sama. Individu yang dicintai, yang utuh, yang berharga, yang diterima. Ada hal buruk ya biasa aja gitu. Rupture and repair. Jadi kalau buat orang tua fokus juga pada repairnya. Ini saya dapat insight yang bagus banget ya. Berarti bukannya kita gak boleh berkonflik, tapi cara nge-repair setelah rupture itu terjadi sebagai bagian dari konflik itu. Betul. Sehingga anak tetap mengambil kesimpulan yang bagus dari kejadian tadi. Karena kan takutnya kita sebagai orang tua berpikir, gue mending gak marahin anak daripada anak trauma. Gue mending gak ngomelin anak daripada anak trauma. Poinnya bukan dimarahinnya. Betul. Tapi apa yang diterima anak dari kemarahan itu atau gimana? Apa makna yang dia ambil tentang dirinya dari kejadian tadi. Kalau kita gak marahin anak tapi kemudian waktu dia melakukan kesalahan dia diem, ada kemungkinan dia mengambil makna aku diabaikan. Gimana tadi? Kalau kita gak marahin anak. Kita gak marahin anak nih. Ketika dia melakukan kesalahan. Tapi kita lagi emosi. Jadi mundur. Gak marahin tapi back off gitu. Gak marahinnya bagus. Tapi kalau kita back off dan anak kemudian mengambil makna. Berarti aku tidak diterima. Bapakku gak sayang sama aku karena dia pergi. Aku ditolak karena dia pergi. Loh sama aja dong itu jadi trauma. Betul. Bukan tentang kejadiannya tapi meaning apa yang diambil. Nah buat menanamkan meaning itu, repair ini menjadi seperti penutupnya gitu. Jadi bukan sekedar gak marah.